Puji nama Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah dijaga dan dipelihara sampai hari ini. Dan hari ini kami mau isi kehidupan kami dengan perkara rohani yang sangat bermanfaat dalam iman percaya kami dalam mengiring kepada Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga setiap renungan firman Tuhan yang sangat bermanfaat ini menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari saya mau mengajak kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tahu seorang memiliki perusahaan bukan berarti harus memimpin dan mengelola perusahaannya secara langsung. Dia tidak harus hadir atau berada di kantor setiap hari. Dia tidak harus terjun langsung dalam operasional perusahaan tersebut. Tetapi dia memiliki orang-orang kepercayaan. Orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan perusahaannya. Kepadanya lah si pemilik perusahaan meminta pertanggungjawaban. Nah, tema kita adalah menjadi orang-orang kepercayaan. Menjadi orang kepercayaan tidak mudah. Tentu harus melewati ujian demi ujian sehingga pada saat yang tepat ia layak dipercaya. Dalam Alkitab berkata, mencatat dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Nah, saudara-saudara, contoh yang kita baca tadi adalah dikatakan oleh Yesus tentang perkara siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Ada orang, saudara, setia dalam perkara besar, tapi untuk kecil dia tidak setia. Apakah ini dapat dikatakan orang percaya, bisa dipercaya? Ya, bisa saudara-saudara dipercaya, dia setia. Sesuatu yang kecil dipercayakan kepadanya, mungkin levelnya kecil, sangat sedikit, dia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau perkara besar, padahal Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Mungkin karena kecil tidak bisa dilihat orang banyak. Ya. Dan di sini saudara-saudara kita kelihatan saudara, ya, apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau manusia? Ya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Karena manusia itu cenderung yang besar supaya dilihat orang, dipuja orang. Tapi kalau hal yang kecil kan tidak.
Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau juga setia. Arti kalau engkau bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, engkau juga bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau tidak, engkau juga tidak itu. Nah, saudara-saudara, contohnya Timotius, seorang yang masih muda, tetapi sudah menjadi kepercayaan Rasul Paulus. Masih muda, dipercaya oleh Paulus. Paulus bukan orang sembarangan. Ya. Paulus tidak asal memilih karena Timotius memang telah teruji dalam segala hal. Ya. Seperti yang dikatakannya dalam Filipi pasal 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kita melihat bahwa Timotius masih muda tapi dia bertanggung jawab. Dia apa yang dipercayakan. Kalau toh itu masih kita dipercaya, itu namanya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita sudah dipercaya oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Dikasih kepercayaan. Kalau toh itu masih ada, kita pegang, kita ada, belum bergeser dalam diri kita, itu namanya kita dipercaya. Itu sebabnya saudara-saudara, Timotius masih muda. Pasti ada yang kritik. Tapi Paulus berkata, Timotius ya dalam pelayanan Paulus dia menolong, ya dia terbeban sehingga Paulus berkata seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi saudara-saudara, mari saudara kita belajar, kita mau menjadi orang-orang kepercayaan yang dari Tuhan melalui hamba Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saat ini Tuhan Yesus tidak harus hadir secara fisik di dunia ini untuk memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Tugas dan tanggung jawab melaksanakan amanat agung ini telah dipercayakan kepada kita. Ya, jadi tugas amanat Yesus dipercayakan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Harus memberitakan. Makanya saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita tidak hanya fokus dari soal-soal duniawi, tetapi mari kita fokus kepada kekekalan, termasuk bertanggung jawab dalam sebuah penginjilan. Memenangkan jiwa, mungkin saudara tidak bisa kemana, ke daerah, kemana, tetapi orang yang di sekitar saudara bawa untuk mereka diselamatkan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20a di sana dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini adalah mandat, adalah sebuah pesan Yesus yang tidak bisa ditawar. Kepada siapa dia berpesan? Kepada siapa dia perintahkan? Kepada murid Tuhan. Kita adalah murid Tuhan. Kita adalah sebagai anak Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya untuk menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu kekuranganku, Tuhan tahu kemampuanku. Tetapi Tuhan mau pakai kita apa adanya. Sesuai kapasitas yang ada pada kita. Tuhan tahu keberadaan kita. Kita tahu nggak keberadaan Tuhan? Tuhan tahu kesanggupan kita. Kita tahu kesanggupan Tuhan. Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan, kita ingin supaya Tuhan tahu kebutuhanku. Nah, kita tahu nggak kebutuhan Tuhan?
salah satu kebutuhan Tuhan yang Tuhan perintahkan adalah beritakan Injil, bawa jiwa untuk Tuhan. Saudara, seperti seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama dan mempercayakan hartanya atau talenta kepada hamba-hambanya dalam Matius pasal 25 ayat 14-30. Sudahkah kita dipercaya Tuhan? Saudara, kalau kita dipercaya oleh Tuhan melalui pengembalaan, mari kita lakukan itu. Ya, kita mau setia, menjadi kepercayaan, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, bisa mengelola keuangan dengan jujur. Kita mungkin jujur kepada negara, kita mungkin jujur kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan kita jujur tidak untuk mengelola keuangan. Kadang-kala kita tidak jujur kepada keluarga kita. Tapi mari kita mau menjadi kepercayaan Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, hanya orang-orang Kristen yang memiliki ketekunan, kesetiaan, dan integritas yang akan dipercaya oleh Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Bila kita masih ada hidup dengan cara orang dunia, jangan harap Tuhan akan memberi kepercayaan kepada kita. Saudara, kadang-kala kita berkata, Tuhan pakai saya menjadi berkat, sekalipun menjadi lilin kecil. Ya, kadang-kala Tuhan izinkan itu ada, sekalipun kecil. Tuhan mau percaya kita dalam perkara yang kecil. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita robah paradigma kita yang salah. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang bisa dipercayanya. Sekali lagi, ya, kalau kita menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, maka mata Tuhan selalu tertuju dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Namun sebaliknya, seseorang yang tidak menjadi kepercayaan Tuhan, tentu sebaliknya. Itu sebabnya berusahalah jadi orang kepercayaan Tuhan. Ya, berusahalah menjadi orang-orang yang kepercayaan Tuhan, maka di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.